Kelompok-kelompok pendukung pemerintah tidak pernah perbuatan onar itu dilakukan. Jadi jangan melabeli sesuatu yang salah, padahal sebetulnya label itu lebih cocok disematkan pada pendukung Anies Baswedan. Kalaupun Pak Yusuf Kalla mendukung Anies Baswedan, ya tidak ada masalah, itu hak beliau. Tapi kalau mengatakan bahwa pendukung Basuki Cahayapurnama sering berbuat onar, saya kira tidak. Dan kalau mengatakan bahwa pendukung Basuki Cahayapurnama tidak siap kalah seperti yang disampaikan oleh Benny Kapurharman, itu juga tidak tepat. Yang kita protes bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penuh dengan luka karena penerapan politik identitas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalaupun ada perbedaan pendapat atau tidak mendukung Anies Baswedan, paling hanya ramai di media atau media sosial, dan itu sah-sah saja di alam demokrasi. Artinya tidak berbuat onar. Ini yang mungkin perlu saya luruskan dari pernyataan Pak Yusuf Kalla. Yang aneh adalah Benny Kapurharman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, ditambah-tambahin bahwa pendukung dari Ahok tidak siap kalah. Pendukung Ahok akan menuduh pemenang Pilgub tahun 2017 menjalankan politik identitas, bla 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 bla, macam-macam lah. Ini saya harus mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Benny Kapurharman, karena dia berusaha mengaburkan sejarah yang sebenarnya. Siapapun, elit politik, masyarakat, atau bahkan orang awam sekalipun tahu mafhum bahwa Pilgub 2017 di DKI Jakarta ini penuh aroma politik identitas yang berbasis agama. Dalam sebuah wawancara dengan Rocky Gerung, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kalla, mengatakan pendukung Ahok tidak siap kalah dan sering berbuat onar. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, tokoh bangsa, diwawancarai oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung memberikan pertanyaan nakal ke Yusuf Kalla, apakah dia akan menjadi kingmaker dari Anies Baswedan atau mendukung calon dari Partai Golkar. Nah, jawaban dari Pak Yusuf Kalla normatif sebetulnya. Beliau banyak mengakui juga bahwa punya kedekatan khusus dengan Anies Baswedan semasa jadi rektor di Universitas Paramadina. Pak Yusuf Kalla sebagai pembina, dan Pak Yusuf Kalla juga mengakui bahwa beliau yang mendukung Anies Baswedan pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Pada titik ini tidak ada yang aneh, biasa-biasa saja karena sudah menjadi informasi publik. Tapi manakala Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa kelompok pendukung Ahok atau Basuki Cahayapurnama masih merasa sakit hati, sering berbuat onar dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu diluruskan, bahwa saya tidak pernah melihat kelompok-kelompok pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok membuat kerusuhan atau kegaduhan di Jakarta atau dimanapun. Artinya bukan kelompok Basuki Cahayapurnama tidak siap kalah. Yang kita kritisi, yang kita protes adalah proses demokrasi ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman dan tidak memunculkan
politik identitas yang berbasis agama. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau elit Partai Demokrat tidak mengakui hal ini, ya aneh bagi saya. Karena calon dari Partai Demokrat waktu itu Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni kalah total menjadi pecundang nomor 3 di antara ketiga kandidat ini. Ini politik identitas dan ini telah memakan korban. Artinya tolong jangan diingkari sejarah bahwa memang benar terjadi politik identitas pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan ini kelihatannya akan dicoba diamplifikasi dalam skala yang lebih besar oleh kelompok Anies Baswedan. Pendapat tersebut diamplifikasi oleh Beni Kaharman, Wakil Ketua Partai Demokrat. Bahkan Beni mengatakan karena tidak siap kalah, pendukung Ahok menuduh Anies Baswedan menggunakan politik identitas berbasis agama. Ini diamini, diiyakan oleh kelompok dari Anies Baswedan atau kelompok-kelompok yang mendukungnya. Kenyataannya memang begitu. Jadi apa yang harus diingkari? Bahwa kenyataan sejarah memang begitu. Politik ayat mayat bertebaran di mana-mana. Di masjid-masjid ada berbagai baliho pendukung penista agama, haram untuk sholat di masjid, bahkan yang meninggal pun haram untuk disolatkan di masjid itu. Ini luar biasa. Pemanfaatan masjid pada waktu itu sangat masif. Bahkan ada kelompok yang membuat program wisata Al-Maidah. Al-Maidah ini menyangkut surat dalam Al-Quran yang diduga dinistakan oleh Basuki Cahayapurnama, meskipun menurut saya tidak ada penistaan. Langkah-langkah teror secara spiritual dan berlaku masif di masyarakat ini jujur aja sangat mengganggu berbagai orang, terutama yang etnis Tionghoa atau mungkin yang beragama non-muslim, cukup ketakutan. Beni Kaharman juga mengatakan bahwa banyak pendukung dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuduh pendukung dari Anies Baswedan kelompok-kelompok intoleran. Pertanyaan saya, apakah mereka kelompok toleran, Pak Beni? Kita tahu FPI seperti apa. Kita tahu XHTI seperti apa. Kita tahu kelompok-kelompok lain seperti apa. Apakah mereka kelompok toleran? Ini mungkin Pak Beni akan menjawab dengan jujur pada saat malam merenung gerakan 411, kemudian ada gerakan yang lebih besar lagi 212. Ini pressure publik yang luar biasa. Dan ini menurut saya politik berbasis agama. Ini yang tidak benar. Dan ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi di daerah manapun, di wilayah manapun di Indonesia, bahkan di Indonesia secara nasional. Jangan sampai terjadi pemberlakuan atau penggunaan politik identitas berbasis agama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.